Pemirsa, momentum perayaan kemerdekaan pada Agustus kemarin di tahun ini justru diwarnai gelombang kekecewaan yang berujung pada kericuhan, perusakan hingga penjarahan. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah Anda tertarik bila diajak untuk melakukan aksi anarkis? Dan hasilnya pemirsa 81% responden menjawab tidak. Dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan aksi anarkis adalah tindakan makar, bukanlah penyampaian aspirasi. Seperti apa hasil penelusuran tim Metro TV di lapangan? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. 4. ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik. Korban, gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Jadi pemirsa, ini adalah daftar dari sejumlah fasilitas publik yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah oleh orang tak dikenal pada demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa halte Transjakarta, setidaknya ada 7 gerbang tol dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Bahkan tak hanya itu, sejumlah rumah pribadi milik pejabat publik ikut jadi korban, dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Tim Metro TV menelusuri rumah keempat pejabat publik ini untuk mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik penjarahan. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, gang menuju rumah Syahrodi sudah dijaga warga dengan alasan menjaga kenyamanan warga. Kami berbincang dengan sejumlah tetangga yang menyebut saat kejadian, OTK tak diketahui berasal dari mana. Kemudian menyerbu rumah Syahrodi pada sore hari. Ia menyebut sempat mendengar ada komando dari salah satu OTK. Ini adalah rumah Uya Kuya di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pemirsa. Kalau informasi dari warga, memang Uya Kuya dan istri tidak tinggal di sini. Namun terkadang sang mertua tinggal di sini. Tapi yang jelas ada asisten rumah tangga yang bertugas untuk membersihkan rumah dan menetap. Kalau kita bicara soal kronologi, jadi sebelum terjadi penjarahan, ternyata sudah ada informasi yang sampai ke telinga warga. Jadi di depan atau di seberang rumah Uya Kuya itu ada lahan parkir dan kendaraan yang ada di sana sudah diungsikan dan diamankan terlebih dahulu. Nah, ketika sekelompok orang tak dikenal ini datang dan berusaha untuk masuk ke rumah Uya Kuya, sebenarnya sudah ada sejumlah orang yang menjaga, tapi warga mengaku tidak tahu siapa yang menjaga karena memang para penjaga tersebut tidak menggunakan seragam dari institusi manapun. Pada konferensi pers Senin 1 September, Polri menyebut tengah menyelidiki peristiwa penjarahan. Hal ini telah dilakukan inventarisasi ya oleh Polda dan kemudian konsolidasi dan tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya. Ya, itu dulu bisa kami jawab sebentar. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukkan tim investigasi
dugaan makar. Demonstrasi menjadi ajang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Namun ternyata demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu tak hanya di Jakarta, namun juga di daerah-daerah lainnya justru berujung pada kericuhan, pembakaran, bahkan penjarahan dan juga pengerusakan fasilitas-fasilitas umum. Kalau menurut Anda pemirsa, bagaimana tanggapan Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro. Dan pemirsa, benarkah ada campur tangan asing atau bahkan ada persaingan elit yang berusaha untuk saling menyatukan? Presiden menyebut aksi anarkis yang menyusup dalam unjuk rasa adalah tindakan makar. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita telah tersambung dengan penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Dudung, telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Alka, selamat malam. Pak Dudung, usai menjenguk pasien polisi yang terluka kemarin, Presiden Prabowo menyebut ada indikasi pihak-pihak yang terlibat makar. Boleh dong Pak Dudung dibocorkan kepada kami seperti apa kronologisnya sehingga saat itu Pak Prabowo bisa menyimpulkan bahwa ada pihak-pihak yang terlibat indikasi makar? Ya memang kalau dilihat dari akibat dari kerusuhan kemarin sangat sistematis dan terukur. Karena memang ada yang memanfaatkan situasi dengan menggunakan las, bom molotov, dan sebagainya. Artinya ini kan tidak serta-merta hanya menyampaikan aspirasi saja, tetapi ada niat-niat buruk yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, terutama itu adalah kinerja sistematis ya Pak Dudung ya? Bagaimana? Maksudnya tadi adalah kinerja sistematis yang ingin mengacaukan negara ini? Ya betul, karena memang tidak seperti biasanya kalau mahasiswa, buruh, demo itu betul-betul menyampaikan aspirasi dan terukur, ternilai, teruji, dan betul-betul sangat dipahami sehingga pemerintah maupun DPR pun menerima, mengevaluasi untuk kedepannya yang mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah atau DPR, sehingga aspirasi dari masyarakat itu bisa kita pahami. Namun kenyataannya seperti ada yang menggunakan bom molotov, kemudian menggunakan mercon yang skalanya tidak mercon ringan, tetapi sudah skala besar. Bahkan ada yang menggunakan alat las atau pemotong besi. Ya, ini artinya ada tersistematis. Dan ini menurut Dudung, saya betul kata lantas, Bapak Presiden ini. Ya, lantas sampai ada kesimpulan dugaan makar itu dan sudah disebutkan statement langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, sampai saat ini seperti apa pengusutannya? Tentunya dari pihak penegak hukum, dari kepolisian, bahkan pemerintah juga kan punya lembaga independen seperti Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan sebagainya, ini melakukan penyelidikan yang terukur. Sehingga kita tunggu bagaimana hasilnya, karena memang sudah mulai diketahui beberapa indikasi dan bahkan yang terlibat sudah mulai dalam proses penyelidikan. Demikian. Survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80%. Jika ada muncul pertanyaan, siapa sih yang berani mengganggu pemerintahan Prabowo yang kini sangat populer seperti itu, Pak? Dengan ada juga. Ya, memang angka kepuasan publik yang tinggi menunjukkan rakyat memang menaruh kepercayaan besar lah kepada Bapak Presiden. Dan dengan situasi ini yang mulai kondusif saat ini akan sangat baik kalau semua pihak ini, terutama para cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, untuk turut memulihkan konsolidasi tersebut. Dan biarlah lembaga-lembaga yang kita sebutkan tadi ini untuk bekerja dan menjelaskan nantinya kepada publik. Saya yakin bahwa Presiden dengan bijaksana akan merespon setiap masukan, termasuk DPR juga, masukan-masukan dari masyarakat, kritik, saran, dan temuan-temuan yang nantinya akan
secara langsung disampaikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Demikian. Baik, Pak Dudung, kita akan terus membahas bagaimana terkait dengan dinamika selanjutnya dan penanganan pasca unjuk rasa ini usai jeda berikut. Terima kasih Pak Dudung, tetap bersama kami pemirsa di Top Report. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top Report. Pemirsa, usia menyinggung polisi yang terluka, Presiden Prabowo Subianto menyebut aksi anarkis dalam unjuk rasa adalah tindakan makar, bukanlah penyampaian aspirasi. Kita akan simak kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Dan pemirsa, kami akan terus membahas terkait dengan hal ini dengan Pak Dudung, masih bersama kami Pak Dudung. Pak Dudung, terkait dengan pengusutan dugaan makar ini, apakah tidak dikhawatirkan ini akan mengganggu kebebasan iklim demokrasi di Indonesia, di mana negara-negara Asia Tenggara pun sedikit berkiblat terkait iklim demokrasi yang baik di Indonesia? Komentar Anda. Ya, memang iklim demokrasi kan mengacu pada suasana atau kondisi umum dari masyarakat. Dengan situasi yang saat ini setelah pasca terjadinya kerusuhan, tentunya pemerintah dan DPR juga sudah menyampaikan, menerima saran dan masukan, karena beberapa aspek yang perlu kita pahami di dalam iklim demokrasi adalah bagaimana lingkungan yang mendukung tentang kebebasan dan partisipasi, bagaimana pengakuan terhadap perbedaan, penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri, dan keteraturan dan diskusi, serta kondisi sosial yang kondusif. Nah, ini saya lihat Bapak Presiden dan pimpinan DPR telah mengevaluasi dan mendengar secara langsung keluhan-keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Tentunya ini akan menjadi pedoman untuk langkah-langkah ke depan, dan saya yakin situasi ini di dalam pengusutan ini tidak akan mengurangi nilai-nilai iklim demokrasi itu sendiri. Saya punya keyakinan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia paham apa yang sudah menjadi aspirasi yang sudah disampaikan, dan pemerintah pun termasuk DPR menerima apa yang menjadi masukan-masukan dan langkah-langkah ke depan yang nanti akan terukur sehingga bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Iya. Demikian. Terkait dengan hal ini, Pak Dudung, puluhan elemen mahasiswa sudah bertemu dengan pimpinan DPR dan juga Sekretariat Presiden. Mereka mendorong pembentukan tim investigasi untuk mengungkapkan dugaan makar. Kira-kira pemerintah akan mengamini hal ini, Pak? Ya, jelas itu kemarin sudah disampaikan bahwa di samping kepolisian yang melakukan investigasi, tadi yang saya katakan bahwa pemerintah juga punya lembaga independen yang nantinya juga akan didorong dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lainnya yang nantinya berperan aktif untuk mengungkap permasalahan ini, sehingga nantinya pihak independen maupun pihak kepolisian akan secara terbuka menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa apa yang menjadi temuan dari hasil penyelidikan itu sendiri
bisa dipahami dan kemudian diketahui oleh masyarakat luas bahwa tidak serta-merta bahwa seluruh bangsa Indonesia yang kemarin terjadi kerusuhan tersebut bukan berarti kemudian menolak tentang adanya demokrasi yang transparan, tetapi justru ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini sehingga terjadinya kerusuhan yang meluas di beberapa tempat demikian. Iya. Terkait dengan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini, Pak, kita lihat kemarin juga di tengah gelombang demonstrasi, banyak sekali hasutan-hasutan di sosial media. Bagaimana Anda melihat kerentanan cyber di tanah air saat ini? Ya, memang kalau saya lihat meski sudah ada KUHP, Undang-Undang ITE, memang masih diperlukan literasi digital pada masyarakat. Juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga perlu membuat regulasi yang mengatur penggunaan media sosial. Karena memang saya lihat kemarin cukup liar, tanpa terkendali, dan situasinya memang begitu gencar sehingga sangat rentan sekali informasi-informasi negatif ini menyerap kepada masyarakat dan akhirnya menimbulkan suatu gerakan-gerakan yang cukup masif, dan ini betul-betul sangat dipahami oleh masyarakat bahwa seakan-akan itulah yang menjadi suatu kebenaran. Padahal tanpa disadari bahwa itu bisa jadi ada sebuah hasutan yang akhirnya justru tidak mengindahkan masalah persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Demikian. Dan Istana memberikan concern khusus terkait dengan maraknya hasutan-hasutan di sosial media ini, Pak? Hari Minggu sore kami dikumpulkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden sangat serius sekali membahas masalah ini, dan ini tentunya penegak hukum diperintahkan segera untuk menyelidiki, dan semoga gerakan ini akan lebih cepat dan bisa terungkap secepatnya dan nanti akan disampaikan kepada media. Demikian. Iya. Pak Dudung, ada analisa yang menyebut bahwa ada George Soros adalah dalang di balik kericuhan yang mengacaukan Indonesia ini. Bagaimana komentar Anda? Ya, memang banyak sekali informasi-informasi yang berkeliaran seperti itu, dan tentunya kita jangan ikut-ikutan menuduh tanpa bukti. Saya kira nanti pihak berwajib lah dan pihak-pihak yang berkompeten yang memberikan tanggapan jika terbukti mengganggu bangsa kita. Pemerintah tidak bekerja dengan teori tetapi bukti. Jika ada aliran dana asing atau ilegal dari pihak-pihak luar, tentunya PPATK dan penegak hukum menelusuri follow the money-nya tersebut secara profesional. Spekulasi tanpa data justru mengaburkan pelaku. Sebenarnya fokus kami adalah bagaimana fakta yang dapat diuji. Demikian. Iya, Pak Dudung, 2 pekan ini dinamika sosial politik dan juga demokrasi di Indonesia menjadi sorotan di dunia internasional. Bagaimana citra Indonesia saat ini menurut Anda? Ya, kalau menurut saya di dunia internasional ya mereka lebih memahami kita bahwa demokrasi betul-betul berjalan dengan baik. Justru situasi yang kemarin menunjukkan bahwa situasi demokrasi Indonesia betul-betul kemudian terjadi interaksi. Artinya walaupun terjadinya amuk massa, tetapi ini sebagai evaluasi bagi pemerintah bahwa tidak semestinya mungkin juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu seakan-akan menjadi benar semua. Rupanya memang ada semacam inspirasi masyarakat yang memang belum tertampung, atau inspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat yang memang belum terwadahi. Inilah jalur demokrasi yang kita junjung tinggi, bahwa Presiden maupun DPR juga menerima saran masukan, termasuk hal-hal yang berkaitan, yang berkembang di era globalisasi saat ini. Memang begitu cepat perubahan-perubahan, transformasi bangsa yang dilakukan oleh Bapak Presiden yang menginginkan pemberantasan korupsi, kemudian pelaku-pelaku yang selama ini memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,
sementara kepentingan bangsa dan negara di nomor 2 kan. Nah ini Bapak Presiden mengambil langkah-langkah strategis tentunya sehingga semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian. Iya. Ada political will langsung dari Presiden Prabowo terkait dengan suara-suara hati rakyat tadi ya Pak Dudung. Ada analisa yang menyatakan bahwa aksi-aksi anarkis kemarin adalah potret dari pertarungan elit-elit politik yang ada di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Seperti apa komentar Anda? Ya mungkin sah-sah saja lah orang bisa saja mengatakan begitu ya. Sekali lagi kita perlu belajar mewaspadai pendapat-pendapat yang tidak didukung dengan data, fakta yang akurat. Kita sebagai warga negara untuk tidak terpancing lah dengan jargon-jargon dan upaya adu domba. Kalaupun misalnya ada pertarungan di tingkat elit, kita ini kan sudah 80 tahun kita merdeka. Saya yakin para elit politik tetap akan memikirkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hari Minggu kemarin Bapak Presiden mengumpulkan kami ya, dari beberapa kementerian, Menko dan para penasehat dan para pelaku yang langsung di lapangan. Tidak ada kita satu kata untuk Indonesia maju ke depannya. Tidak ada istilahnya ada pertarungan di tingkat elit politik di kita yang akhirnya istilahnya berkepala dua lah. Tapi kita tetap bersatu bagaimana sepakat untuk memajukan bangsa dan negara ini. Demikian. Kabinet dan pemerintahan harmonis ya Pak ya? Dijamin ya Pak ya? Harmonis. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, terima kasih Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan telah bergabung bersama kami di Metro TV. Sehat selalu Pak.